Sebagai teller bank, Anda mendapati nasabah yang membentak Anda karena Anda kurang teliti dalam menghitung uang yang nasabah ambil. Maka sikap Anda adalah A. Membentak kembali karena saya merasa dipermalukan. B. Saya akan menangis dan mencari perhatian orang sekitar saya. C. Saya akan meminta maaf terhadap nasabah tersebut dan segera mengajukan resign. D. Saya tetap akan melayani dengan baik dan meminta maaf karena kesalahan saya. Dihadapkan pada kasus dibentak oleh nasabah karena kurang teliti dalam menghitung uang. Yang manakah yang menjadi sikap terbaik? Adalah D. Dengan poin 4, tetap melayani dengan baik dan meminta maaf karena kesalahan yang kita perbuat. Itu adalah sikap terbaik ketika dihadapkan pada masalah dibentak nasabah karena kesalahan yang kita lakukan. Poin di sana jelas adalah pelayanan publik. Seorang ASN dituntut untuk melakukan pelayanan publik terbaik atau sering disebut dengan pelayanan prima. Materi untuk pelayanan publik: kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Cukup jelas ya, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Itu materi tentang pelayanan publik, kompetensi manajerial. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. C. Biasa saja. D. Menganggapnya sebatas isu saja. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan yang tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Sikap kita yang tepat adalah poin tertinggi dengan nilai 4 ada di opsi jawaban A, tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Ini adalah bentuk pengembangan diri, salah satu unsur dari kompetensi manajerial. Berikutnya, ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun sebelum vaksinasi, tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir menyikapi hal tersebut, maka A. Menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media sosial. B. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasannya, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. D. Memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati. Terkait vaksin COVID-19, ada berita di media sosial bahwa ada PNS yang divaksin kemudian mengalami kelumpuhan. Sikap kita yang tepat adalah, ingat untuk kompetensi manajerial ada 4 opsi jawaban A, B, C, D. Maka nilai tertinggi adalah 4, berikut turut-turut adalah 3, 2, dan 1. Usahakan menjawab karena kalau tidak menjawab nilainya adalah 0. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah C. Dengan nilai 4, nilai tertinggi, berusaha tetap tenang, tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasannya, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Poin di sana adalah pengambilan keputusan, yakni tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar melalui medsos yang belum tahu jelas kebenarannya. Dalam video ini, Infoguna mencari jawaban terbaik dengan nilai 4, nilai maksimal. Untuk mengerjakan soal kompetensi manajerial, selalu ingat 8 poin besar, yaitu integritas,
kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pengambilan keputusan, pengembangan diri, mengelola perubahan, dan pelayanan publik. Selalu ingat 8 poin kompetensi manajerial. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan, B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima, C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan, D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Dihadapkan pada fakta tidak diterima di perusahaan dan istri meminta agar melamar ke perusahaan lain. Yang kita lakukan, jawaban terbaik dengan nilai 4 adalah B. Mengikuti pelatihan agar diterima. Pelatihan di sini adalah bentuk pengembangan diri atau peningkatan kompetensi. Tujuannya adalah dapat diterima di perusahaan yang kita inginkan. Poin di sana jelas adalah pengembangan diri. Salah satu unsur penting dari kompetensi manajerial. Hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Menasihatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaannya hari ini. D. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. Hari ini semua pekerjaan tim harus selesai. Salah satu anggota tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita karena ada masalah pribadi yang mendesak. Kita sebagai pemimpin, sikap terbaik adalah kita lihat yang A, meminta bantuan anggota tim lain untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Ini adalah jawaban terbaik dengan nilai 4, di mana poin di sana adalah kerjasama. Dalam hal ini, mengikut sertakan anggota tim lain untuk menyelesaikan pekerjaan karena salah satu anggota terdapat kendala yaitu ada masalah pribadi yang mendesak disebutkan dalam soal. Itulah jawaban terbaik untuk soal ini dengan nilai 4, nilai maksimal. Ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda, A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji pada anak. B. Menelpon anak Anda mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena Anda harus lembur. C. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. D. Mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Sudah berjanji pada anak untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat setelah pulang kantor, namun ternyata diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sikap terbaik, jawaban terbaik dengan nilai 4 adalah di C. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Ini adalah bentuk kompensasi atau wujud permintaan maaf kepada anak karena tidak bisa menepati janji. Itu membawakan makanan kesukaannya sebagai ganti, tidak bisa mengajak jalan ke tempat bermain. Poin A, jelas salah menolak perintah atasan, ini jelas sangat negatif. Yang B, menelpon anak mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena harus lembur. Ini cukup positif, tapi tingkatannya atau levelnya lebih tinggi yang C karena ada bentuk minta maaf dan bentuk kompensasi dalam bentuk membawa makanan kesukaan anak. Poin di sana adalah integritas, di mana tugas kantor, tugas kedinasan jelas adalah menjadi hal yang utama sebelum kepentingan keluarga atau yang lainnya.
Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda: A. Bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Dihadapkan pada fakta, ada orang yang aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya tentang kita. Apa sikap terbaik kita? A, B, C, dan D. Ini semuanya positif, tapi jawaban terbaik adalah ada di B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada kata kuncinya di sini, lebih baik lagi. Yang A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Jadi hanya terbuka dan menerima kritik dan masukan saja. Jelas bukan jawaban terbaik. Lebih tinggi yang B levelnya. Yang C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Ini adalah peringkat kedua, nilainya adalah 3. Ini adalah 2 jawaban terbaik. Tetap usahakan pilih jawaban terbaik dengan nilai 4 untuk mendapatkan nilai yang maksimal untuk melewati passing grade. Poin di sana adalah pengembangan diri, yaitu dengan menerima kritikan yang membangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga latar belakangnya berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda? A. Berusaha memahami perbedaan tersebut. B. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. C. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. D. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan yang berbeda dan rekan satu timnya juga latar belakang berbeda. Sikap kita yang terbaik adalah di D dengan nilai maksimal 4. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jadi ada tindakan aksi nyata, yaitu mencoba berbaur ke dalam tim maupun di daerah yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Poin di sana jelas adalah mengelola perubahan. Kita lihat yang A, berusaha memahami. Jadi hanya sebatas memahami, jelas bukan jawaban terbaik. Yang B, tidak memandang perbedaan. Ini cukup bagus, tetapi tetap lebih tinggi yang D karena ada tindakan nyata, yaitu mencoba berbaur. Yang C, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada. Ini juga bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik tetap di D, yaitu dengan mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ada tindakan nyatanya, yaitu berbaur. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda? A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Jawaban terbaik dengan nilai 4 atau nilai maksimal adalah di B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. Poin di sana adalah komunikasi, yaitu mengkomunikasikan apa yang menjadi masalah di perusahaan, terutama yang dirasakan oleh karyawan muslim yang mengeluhkan sulit untuk beribadah dari segi tempat maupun waktu. Jadi kita mengkomunikasikan ke jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk nanti dicarikan solusi dari masalah tersebut. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah
A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dihadapkan pada situasi dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Apa yang kita lakukan? Jawaban terbaik dengan nilai tertinggi adalah D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ini terkait dengan kemampuan berkomunikasi, yaitu menyampaikan informasi yang sensitif dengan cara penyampaian yang tepat. Kita lihat yang A, hanya menanggapi pertanyaan tentang isu-isu tersebut, lebih detail menjelaskan. Yang D, supaya informasi yang beredar menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang B, berusaha menemukan penyebar isu dan membuat perhitungan dengannya. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Saya akan membiarkannya, nanti juga akan hilang. Ini juga bukan opsi terbaik. Jawaban yang tepat dengan nilai tertinggi adalah D, menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Ingat selalu 8 poin besar untuk kompetensi manajerial, ada integritas, ada kerjasama, kemudian kemampuan berkomunikasi, orientasi pada hasil, pengambilan keputusan, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pelayanan publik. Semua soal terkait kompetensi manajerial akan merujuk pada 8 poin tersebut. Silahkan dikembangkan, dipelajari untuk pengerjaan soal kompetensi manajerial. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. Jadwal yang biasa diubah, apa yang kita lakukan? Jelas jawaban terbaik adalah di B dengan poinnya adalah 4. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan apabila ada perubahan di lingkungan kerja kita. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Jelas poin di sana adalah mengelola perubahan. Kita lihat yang A, ini adalah opsi kedua. Biasa saja dan melakukannya. Poinnya adalah 3. Sedangkan yang C dan D jelas bukan jawaban terbaik. Marah dan mengeluh, panik, serta gelisah. Sangat jelas jawaban adalah B. Apabila ada perubahan, kita selalu tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri atau adaptif. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditentukan, maka sebagai pemimpin. Jadi posisinya adalah sebagai pemimpin apa yang dilakukan. Jawaban terbaik dengan nilai maksimal, nilai 4 adalah di D. Mengajak orang lain, jadi mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan lebih baik. Mari kita lihat yang A, tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini jelas kurang bagus. Yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Ini ada di sini jika diperlukan. Jadi hanya ketika diperlukan maka bekerja baik. Jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini juga sama halnya yang B, ada kata jika. Sebuah pernyataan yang kurang positif. Jawaban terbaik adalah tetap di D dengan nilai maksimal. Poin di sana adalah kerja